lebih gue udah pakai motor listrik si Winfly T3 ini selama 6 bulan. Jujur nih pas pertama kali pakai itu kerasa banget kalau misal motor itu banyak banget kekurangannya. Tapi wajar sih karena harganya juga dulu murah banget pas beli cuma 9 jutaan aja. Nah kekurangannya itu jadi kalau misal kalian pengguna motor mesin terus cobain motor listrik si T3 ini bakal kerasa banget kalau misal motor ini pelan banget. Untuk dinamo bawaan si T3 ini dia cuma 800 watt aja. Nah pas dites ternyata maksimalnya dapat 40-50 kjp aja. Terus nih buat baterainya dia juga masih pakai SLA. Nah karakter si SLA ini tuh kalau misal udah 50% ke bawah biasanya tenaga motornya itu jadi berkurang. Untuk sekali ngecas itu biasanya butuh 8-10 jam sampai penuh. Lama banget kan? Dan gua juga udah cobain sekali ngecas itu bisa nempuh jarak kurang lebih 40 kilometeran. Nah buat nutupin kekurangannya di sini gua coba putusin buat upgrade yang lumayan besar. Nah tujuannya yang pasti bisa buat nambah kencang sama nambah jarak tempuhnya juga. Nah di sini gua udah siapin baterai. Ini baterai LiFePO 4 60 volt 100 ampere, ngerakitnya sendiri. Terus dinamonya pakai dinamo yang 3000 watt sama kontrolernya gua pakai kontroler anjing yang FS72340. Yang pertama kali gue kerjain yaitu bongkar dulu bodinya dan ngerubah dan bikin dudukan baterai yang baru. Karena baterai yang baru ini nanti besar banget dan kita bikin dudukannya sesuai sama baterai yang mau dipasang. Buat bagasi yang di dalam ini gua korbanin buat nanti jadi space baterainya karena ini baterainya lumayan besar ya. Nah nanti kurang lebih posisi baterainya bakal jadi seperti ini. Gimana? Banyak banget kan baterainya? Nah buat baterai nih, karena gua tuh pengen upgrade dengan dana yang sangat minim, jadi gua putusin buat rakit sendiri baterainya. Nah di situ gua pakai baterai LiFePO 4 yang prismatic. Jadi masing-masing sel ini dia 3, volt 100 ampere. Dan ini butuh 20 sel untuk jadi 60 volt 100 ampere. Beratnya nih gue udah cobain timbang, jadi untuk per 5 sel ini sekitar 10 kilo. Jadi total semuanya ini sekitar 40 kiloan. Lumayan berat ya dibanding sama yang sebelumnya. Kalau yang SLA itu dia total beratnya sekitar 30 kiloan. Buat BMS-nya gue pakai Smart BMS yang Jikong. Pas lagi proses upgrade baterai ini sebenarnya gue nemu kendala. Jadi sebenarnya proses upgrade ini gue bisa dibilang modal nekat karena emang gak ada ilmunya sama sekali. Nah jadi setelah baterainya itu datang, ternyata setiap baterai yang dirakit itu wajib kita balancing dulu. Nah biasanya caranya itu diparalelin. Jadi nanti kutub positif ketemu positif semuanya, negatif juga ketemu negatif. Masalahnya ini baterai itu nggak ada bautnya. Jadi dia tuh udah dilas masing-masing. Dan akhirnya buat ngakalinnya itu harus stop balancing satu persatu tiap selnya. Dan itu butuh waktu yang lama banget sih. Ini gue lagi rakit baterainya dan lagi pasang BMS-nya. Ini sebenarnya yang bawah udah dirakit semua. Nah sementara ini gue tutup aja baterainya pakai solatip karena pengen nyoba dulu. Nanti kalau misalnya udah beres mau di wrapping pakai PVC. Nah kalau di atas kertas baterai yang 60 volt 100 ampere ini tuh bisa tempuh jarak 120 km sampai 200 km. Ini tergantung cara kita bawa motor sama nanti tergantung settingan dari kontrolernya. Ada satu hal yang harus diperhatiin karena dia itu bakal ngeluarin arus yang cukup besar. Kabel bawaannya ini harus diganti semua dan ini gue ganti pakai 6 AWG. Nah untuk baterainya ini udah terpasang semua dan kita bisa cek persentasenya langsung dari handphone karena ini pakai Smart BMS. Lanjut nih kita sekarang coba ganti dinamonya. Karena pengen kenceng jadi gue tuh ganti dinamo pakai dinamo yang 3000 watt. Nah perkiraan sih kemungkinan untuk top speednya ini bisa nyampe 70-90 km per jam lah. Tapi itu tergantung sama settingan nanti dari kontrolernya ya.
Nah, dinamonya juga udah terpasang, sekarang gue mau pasang controller. Nah, di sini gue mau bahas sedikit ya. Kebanyakan user T3 itu banyak pakai yang Fotol, tapi di sini gue pakai yang Nanjing. Nah, kenapa? Soalnya si Nanjing ini kelebihannya kita tuh bisa setting semuanya dari handphone, dari aplikasi. Lebih simpel daripada kayak Fotol yang harus disetting dari PC. Terus nih untuk pasang controllernya juga gampang banget. Jadi gue udah beli Nanjing yang udah PNP sama T3. Jadi semuanya tinggal dipasang aja, nggak ribet dan nggak bakal error juga. Jadi nih kalau misalnya kita pakai Nanjing itu kita bisa ngeset di mana aja enaknya. Tapi juga kita harus beli lagi modul tambahan yaitu modul Bluetooth karena dijual terpisah. Untuk proses upgrade-nya semuanya udah beres ya, dinamo, baterai, controller semuanya udah terpasang. Nah, sekarang kita coba rakit kembali semua part bodinya. Nah, mungkin ada yang penasaran nih, berapa sih total budget untuk upgrade semuanya? Ini di sini gue langsung spill aja. Untuk baterainya ini gue beli sekitar 7 jutaan dan BMS-nya ini 1,1. Terus untuk dinamo 3,2, controllernya sama Bluetooth-nya ini 2,4. Terus juga biaya lain-lain kayak biaya las, kabel, pokoknya itu 1,3-an. Nah, jadi semua ini totalnya sekitar 15 jutaan untuk upgrade-nya. Nah, bisa dibilang sih ini murah ya, karena kan gue ngerjain sendiri. Kalau misalnya pakai jasa orang lain sih mungkin bisa 20 juta lebih lah. Untuk video test drive dan lain-lain mungkin gue bakal bikin video lagi setelah ini ya. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung komen aja. Dan sampai ketemu di video berikutnya ya.